Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Noval Syeo. Ya, untuk kalian semua yang menonton video saya harap kalian baik selalu dan kalian juga dipenuhi dengan semangat yang cukup tinggi. Dan tentunya untuk kalian semua saksikan video saya sampai habis ya, dan semoga kalian mendapatkan sebuah rezeki besar di depan sana. Oke, lanjut. Dan untuk kalian semua yang sedang nonton video saya harap sehat selalu, rezekinya dipermudah lagi oleh Yang Maha Kuasa, dan kalian juga dipertemukan dengan orang-orang yang baik yang akan membawa kehidupan kalian jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena video kali ini sifatnya untuk general dan tidak untuk satu orang dua orang, itu enggak. Jadi kemungkinan besar ketika video ini lewat di beranda kalian, video ini untuk kalian. Dan tentunya di video kali ini juga masih berhubungan dengan rasa kehilangan, seperti di video yang sebelumnya yang setelah saya buat yang judulnya Jangan Takut Kehilangan. Masih ada hubungannya dengan video tersebut. Karena apa? Kehilangan sendiri itu sangat luas ya sifatnya, sangat luas artinya, dan juga kehilangan tersebut itu beda-beda cara setiap pribadi menanggapi hal tersebut gitu. Jadi untuk kita di sini, untuk saya pribadi dan kalian semua sahabat-sahabat saya, semoga dapat mengambil titik baiknya, titik positifnya untuk dijadikan sebuah pelajaran. Yang saya ingin bahas di sini sebetulnya mengenai rasa kehilangan. Iya, rasa kehilangan itu memang membawa pribadi kita terkadang insecure gitu akan situasi sekeliling kita di lingkungan sosial gitu ya. Hal tersebut memang wajar dan wajib juga untuk kita dapatkan kembali, wajar dan wajib gitu. Karena apa? Kita adalah bagian dari manusia, dan manusia itu tempatnya sakit, manusia tempatnya salah, manusia tempatnya lupa. Maka dari hal tersebut mari kita benahi pribadi kita agar jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan tentunya untuk kalian semua juga di sini mungkin pernah merasakan ketika kalian memang benar-benar sedang sempit. Sempit itu artinya sendiri, lonely ya. Jadi kalian merasa kesepian walaupun itu di tengah keramaian gitu. Yang membuat kalian itu merasa sepi, sempit, dan merasa tidak memiliki siapa-siapa gitu. Kemungkinan hal tersebut bisa terjadi atas pikiran kita yang salah, atas pola pikir kita yang terlalu ekstrim menanggapi setiap sesuatu yang terjadi pada kita gitu. Dan hal tersebut wajar karena apa? Pikiran kita itu terkadang mewakili perasaan kita, perasaan alam bawah sadar kita, dan secara tidak langsung hal tersebut memang masuk ke dalam dunia kita. Nah, di sini untuk kalian yang memang masih merasa atau bahkan saat ini pun terjadi pada kalian ketika kalian ditinggalkan itu dalam artian kalian memiliki lingkup pertemanan, lingkup sosial, dan juga kalian memiliki asmara. Nah, dari ketiga hal tersebut kalian merasa jauh gitu, seperti dijauhkan dari lingkungan sosial kalian, dijauhkan dari pertemanan kalian, hancur kalian di situ, dan asmara kalian pun berantakan gitu. Ekonomi kalian juga mungkin kurang stabil, bahkan kalian tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki apa-apa bukan berarti kalian tidak punya segalanya, enggak. Jadi yang saya maksud di sini tidak memiliki apa-apa dalam segi keuangan kalian itu sedang tidak teratur gitu. Nah, kenapa sih hal tersebut bisa terjadi sama kalian? Kenapa sih lingkungan sosial kalian ini secara tidak langsung ya, mereka seperti menjauh dari kalian? Apa kalian ada salah, ataupun apa kalian sedang tidak memiliki apa-apa sehingga orang-orang tersebut tidak mau hadir, tidak mau ikut serta
untuk melengkapi kehidupan kalian atau untuk menghibur kalian. Dan tentunya juga nanti hal tersebut akan kita bahas menggunakan kartu tarot gitu. Tapi sebelumnya kembali lagi, saya akan mengingatkan kepada kita semua, kepada teman-teman juga, bahwasannya ketika kita hidup, pertemuan itu adalah awal dari sebuah perpisahan. Jadi alangkah baiknya jangan pernah takut yang namanya ditinggalkan. Nah, untuk kalian yang mungkin saat ini sudah berhasil menanamkan ketidaktakutan tersebut, kekhawatiran akan ditinggalkan, kalian sudah bisa sedikit demi sedikit menetralisir hal tersebut. Kalian bagus dan kalian jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Ditinggalkan atau dijauhkan dari lingkungan sosial, pertemanan yang hancur, keluarga juga bisa jadi sedang tidak baik-baik saja, ekonomi kalian juga kurang baik, dan asmara kalian saat ini sedang hancur berantakan. Bahkan kalian tidak menemukan, atau bahkan bisa jadi kalian sudah tidak percaya lagi akan adanya cinta sejati. Ya, di hal tersebut memang membawa kalian pada sebuah zona yang sangat tidak nyaman sekali, dan membuat kalian itu merasa minder ketika kalian berada di lingkungan sosial yang begitu luas, banyaknya orang yang hadir, tapi kalian masih merasa sendiri. Ya, hal tersebut memang sedikit meresahkan, tapi ayo dong, kita sama-sama bisa kok bangkit. Mari kita bangkit, mari kita rubah pola berpikir kita agar kita tidak terus-terusan terjerat dalam sebuah situasi yang menyakitkan batin kita sendiri. Nah, di sini saya pertama kali akan membahas mengenai lingkungan sosial. Kenapa bisa menjauhi kalian, atau kenapa kalian bisa merasa bahwasannya lingkungan sosial kalian menjauhi kalian. Di sini saya akan ngambil kartu random untuk lingkungan sosial. Untuk lingkungan sosial kalian, kenapa masih sering kali atau kalian masih merasa bahwasannya lingkungan sosial kalian tersebut sedikit menjauh dari kalian? Terutama kalau di sini lebihnya ke wanita ya. Untuk wanita sendiri ya, sebetulnya lingkungan sosial kalian tidak menjauhi kalian sih. Hanya saja kalian, pribadi kalian, perasaan kalian hanya ingin sendiri. Dan ketika kalian sudah merasa sendiri, di situ kalian terlena dalam kesendirian kalian, sehingga apa? Perasaan tersebut menyalahkan lingkungan sosial kalian, sehingga apa? Kalian itu merasa ditinggalkan, padahal enggak, kalian sendiri yang meninggalkan lingkungan kalian. Nah, jadi di sini harus berhati-hati, jangan sampai salah kaprah gitu. Mana yang kita ditinggalkan atau yang mana kita meninggalkan seseorang, itu dua hal yang berbeda gitu. Jadi untuk kalian yang mungkin wanita, di sini lebihnya kembali buka diri, kembali lihat luasnya dunia, dan kembali lagi untuk menjalankan aktivitas kalian, aktivitas keseharian kalian bersama lingkungan sosial kalian dengan catatan hal positif ya. Jadi untuk kalian jangan terpaksa, karena apabila segala sesuatu dipaksa itu hasilnya juga tidak baik. Jadi memang harus bertahap ya, step by step gitu. Ketika kalian sudah insecure sama lingkungan sosial kalian sendiri, untuk memulai kembali kalian mendekatkan diri kepada lingkungan sosial kalian, itu harus dengan catatan kalian sudah yakin dengan diri kalian sendiri, dan kalian juga jangan insecure di situ gitu. Nah, yang ini untuk wanitanya, saya akan ngambil untuk yang pria. Ya, untuk yang pria sendiri memang terlihat tanggung jawab, akan tanggung jawab kehidupan kalian lah, sehingga kalian itu merasa bahwasannya lingkungan sosial kalian tersebut itu meninggalkan kalian. Padahal lingkungan sosial kalian itu tidak meninggalkan kok. Lingkungan sosial kalian juga masih memperhatikan kalian, walaupun memperhatikannya dengan tanda kutip ya, bertanya-tanya.
Kalian kemana sih? Kalian kok beda? Kalian kok tidak seperti yang dulu, yang terlihat ceria? Kalian kok terlihat murung? Kalian kok terlihat cuek? Begitu tanggapan dari lingkungan sosial kalian, gitu. Ya, hal tersebut juga memiliki alasan yang tepat. Alasan yang tepat itu apa? Tanggung jawab kalian akan keluarga kalian, akan kehidupan kalian yang menuntut kalian itu bekerja, dan bekerja, sehingga apa? Kalian itu lupa. Kalian melupakan lingkungan sosial kalian karena kesibukan kalian. Dan di situ tidak salah, memang tidak salah. Hanya saja cara sudut pandang orang lain dan sudut pandang kalian sendiri menanggapi hal ini yang berbeda, gitu. Jadi di sini bisa dikatakan kesalahpahaman. Kita semua sama-sama saling apa ya? Kita semua di sini sama-sama saling mengisi sebetulnya, mengisi satu sama lain. Hanya saja mengisinya dengan cara yang berbeda. Lingkungan sosial kalian itu melihat kalian, memperhatikan kalian, bahkan bertanya-tanya tentang kalian, itu sebuah tanda bukti bahwasannya lingkungan tersebut, lingkungan sosial kalian perhatian dengan kalian. Nah, hal negatifnya apa di sini? Perasaan kalian sendiri yang mengatakan bahwasannya kok saya ditinggalkan sih? Enggak. Semua itu berubah karena waktu. Semua itu berubah karena keadaan. Jadi, alangkah baiknya kita netralkan hal tersebut. Ya, walaupun sulit, kembali lagi, walaupun sulit bukan berarti tidak bisa. Kita bisa, asalkan kita sudah yakin dengan diri kita. Ketika kita mau kembali berbaur kepada lingkungan sosial kita dengan catatan hal positif di situ ya. Jadi tidak ada keterpaksaan atau kalian merasa diri kalian itu memaksakan kalian untuk kembali ke lingkungan tersebut gitu, untuk berbaur kembali gitu. Jadi untuk kalian yang merasa sering ditinggalkan atau merasa ditinggalkan sama lingkungan sosial itu enggak. Kalian tidak ditinggalkan, kalian juga tidak meninggalkan. Hanya saja ada kesalahpahaman di sini. Dan mereka pun tidak mengerti, mereka tidak mengetahui kenapa kalian seperti itu. Ketika kalian bercerita kepada mereka bahwasannya kalian memiliki tanggung jawab yang besar, mereka pun akan mengerti. Dan lingkungan sosial kalian pun tidak menjauhi kalian, begitu pula dengan pikiran atau sudut pandang kalian terhadap lingkungan sosial. Jadi kalian mengerti, oh ternyata lingkungan sosial saya masih perhatian dengan saya, gitu. Yang kedua di sini saya akan membacakan mengenai asmara kalian dulu deh. Yang lebihnya ini mengenai orang-orang yang ditinggalkan atau yang baru saja ditinggalkan gitu. Kenapa sih hal tersebut bisa terjadi sama kalian? Di sini dari kartu tersebut menandakan bahwa asmara kalian itu sedang jatuh sejatuh-jatuhnya. Hal tersebut bisa dikarenakan atau bisa disebabkan pada pola pikir kalian yang cukup berbeda. Karena kalian itu memang orang-orang pilihan semesta. Kalian yang memiliki tulang punggung jauh lebih kuat daripada anak lainnya. Kalian memiliki kekuatan yang jauh lebih hebat daripada orang lainnya ketika menopang beratnya hidup di sini. Asmara kalian pun kalah. Karena apa? Kalian lebih mengutamakan kehidupan kalian dahulu, perekonomian kalian dahulu, ketimbang asmara kalian. Sehingga apa? Kalian mengorbankan perasaan kalian terhadap asmara. Jadi dari tanggung jawab yang besar, dari tanggung jawab yang membuat kalian itu lupa akan kebahagiaan kalian sendiri, kalian gagal di dalam sebuah percintaan. Dan hal tersebut bukan berarti kalian itu bodoh, bukan berarti kalian juga tidak pandai. Tidak. Mungkin belum waktunya untuk kalian menikmati asmara kalian atau bertemu dengan pasangan sejati kalian. Karena apa? Kalian sedang di masa-masa sulit. Nah, dari masa-masa sulit tersebut juga memang membuat pondasi kehidupan kalian atau pribadi kalian itu bisa jauh lebih kuat lagi. Ketika kalian mendapatkan sebuah masalah yang sama, kalian sudah bisa berpikir keras, berpikir jauh lebih matang dari sebelumnya. Sehingga apa?
Kalian di situ tidak mudah untuk mengambil keputusan yang salah di situ. Jadi hal tersebut juga membawa dampak negatif dan membawa dampak positif. Dampak positifnya itu apa? Kekuatan batin kalian, pola berpikir kalian yang jauh lebih matang dari sebelumnya, membawakan hasil yang baik untuk kehidupan kalian di masa yang akan datang atau hari esok gitu. Jadi untuk kalian yang asmaranya sedang hancur, keluarga juga kemungkinan hancur, kalian kuat, kalian masih punya banyak waktu untuk merubah dan mewujudkan apa yang telah jadi impian kalian. Jadi untuk kalian semua harus tetap semangat, kembali lagi stabil dengan kondisi kehidupan kalian seperti sedia kala. Karena apa? Ketika kalian terlena dalam sebuah kegalauan atau dalam sebuah situasi yang begitu menyulitkan kalian untuk bahagia, kalian akan terus-terusan seperti itu, dan rasa kecewa, rasa sedih yang entah asalnya dari mana ikut hadir menyertai kehidupan kalian. Nah, di sini hal tersebut lebih baik kita cegah dulu gitu. Mencegahnya dengan cara apa? Berpikir positif. Berpikir bahwasannya saya nggak apa-apa, sekarang saya ditinggalin sama dia, saya nggak apa-apa, asmara saya saat ini sedang tidak baik-baik saja. Asalkan saya punya satu tujuannya itu apa? Mungkin memperbaiki ekonomi, atau mungkin memperbaiki kepribadian kita, atau belajar lagi. Belajar bagaimana caranya kita membawa seseorang masuk dalam kehidupan kita agar kehidupan mereka itu masih baik-baik saja gitu. Dan di sini ada wanita suci ya. Wanita suci itu bisa dilambangkan sebagai perasaan yang terdalam. Nah, untuk kalian semua yang asmaranya sedang kacau, di sini melambangkan orang-orang yang setia, melambangkan orang-orang yang penuh tanggung jawab atas pilihannya, sehingga apa? Orang-orang tersebut mahal harganya, tinggi nilainya, bagus kualitasnya. Hanya saja banyak sekali orang-orang yang seperti ini ditinggalkan, dikecewakan. Karena apa? Ya, rasa kesabaran itu memang sangat sulit sekali untuk kita jaga, sangat sulit sekali untuk kita rawat, sehingga apa? Orang-orang seperti ini mudah ditinggalkan oleh pasangannya. Maka dari itu kalian yang setia dan kalian yang memiliki jiwa bertanggung jawab, pertahankan hal tersebut. Suatu saat semesta akan menggantikan dengan sosok yang membawa kalian itu bisa jauh lebih bahagia, bisa jauh lebih kuat, dan bisa jauh lebih mencintai kalian semua itu dengan segenap hati, sangat tulus gitu. Dari lingkungan sosial dan asmara memang hampir-hampir sama ya. Jadi ada beberapa kesamaan. Salah satu kesamaan tersebut adalah kondisi kehidupan kalian yang mengharuskan kalian untuk lebih banyak bekerja keras, sehingga asmara dan lingkungan sosial merasa ya seperti kalian jauhi atau kalian yang ditinggalkan seperti itu. Tapi jangan khawatir, hal tersebut memang apa ya, memang pantas untuk terjadi juga sama kita, dan pantas juga untuk kita rasakan. Karena dari hal-hal tersebut kita, pribadi kita bisa jauh lebih kuat lagi dan bisa jauh lebih dewasa lagi dari sebelumnya. Nah, di sini kembali lagi saya akan membacakan beberapa kartu untuk perekonomian yang hancur. Kenapa sih hal itu bisa terjadi? Kenapa sih perekonomian kalian itu hancur, berantakan? Kenapa sih hal tersebut tidak usai? Padahal kalian sudah lama sekali menantikan kebahagiaan dari segi perekonomian kalian. Saya ambil 3 kartu di sini. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga ya. Jadi untuk perekonomian kalian sendiri, kenapa sih hancur, kenapa sih tidak stabil, bahkan sampai kalian tidak memiliki sepeser uang pun ya. Hal tersebut memang membawa kalian pada satu titik di mana kelemahan kalian itu nampak. Tapi ingat, kelemahan itu
Kelemahan itu adalah salah satu kelebihan atau kekuatan kita pada saat kita merasa bahwasannya diri kita sendiri itu sudah tidak mampu lagi. Disitulah power kita bisa terlihat. Kerja keras, tidak pantang dan tidak mudah putus asa. Di situ kalian wajib untuk mengetahui hal baiknya apa. Nah, yang hal baiknya tadi itu adalah kerja keras, semangat kalian membara, dan kalian tidak mudah putus asa. Karena apa? Untuk kalian orang-orang yang bukan ahli waris atau orang-orang yang terlahir bukan dari segi orang kaya ataupun orang yang kaya lalu bangkrut dan mulai dari nol lagi, sabar. Waktu terus berputar, rezeki sudah ada yang mengatur. Betul, rezeki sudah ada yang mengatur. Tapi pada saat kita tidak mencari rezeki, bagaimana cara rezeki tersebut hadir? Nggak bisa gitu. Jadi kita harus mencari dan kita harus berusaha agar rezeki kita yang sudah semesta hadirkan itu bisa untuk kita gapai, untuk kita ambil, dan untuk memperkuat apa sih? Memperkuat keyakinan kita akan usaha kita, karena setiap usaha kita itu semuanya sudah pasti memiliki hasil. Tergantung usaha kita kecil, usaha kita seperti males-malesan, hasilnya pun sama. Ketika kita semangat, ketika kita berusaha semaksimal mungkin, hasilnya pun akan membawa yang lebih besar lagi hadir kepada kita gitu. Nah, di sini semesta ingin menguji kalian dari segi perekonomian yang hancur. Itu lebihnya mengenai tentang keyakinan kalian akan semesta sendiri gitu. Jadi kalian mampu atau tidak menjalani hal tersebut. Ketika kalian mampu, ketika kalian berhasil melewati zona-zona ketidaknyamanan tersebut, semesta nanti akan menggantikan waktu yang tepat, menggantikan sesuatu hal yang buruk kepada hal yang baik di waktu yang tepat. Dan mungkin saat ini kalian sedang dalam pertengahan proses, sehingga apa? Ya, ada rasa-rasa sedikit putus asa, bahkan sampai ingin menyerah memang ada. Dan karena dari perekonomian kalian yang sedikit tidak baik, sehingga apa? Membawa asmara kalian juga itu ikut hancur, dan lingkungan sosial juga secara tidak langsung pikiran kalian itu berkata bahwa mereka itu menjauhkan kalian karena kondisi perekonomian kalian itu sedang tidak baik-baik saja. Ya, terkadang semesta ingin ingin mengajarkan kita mengenai sebuah kehilangan, sebuah rasa kehilangan yang begitu amat sangat kita butuhkan, lalu dihilangkan dari kehidupan kita hanya untuk kita belajar bersabar, belajar menikmati setiap proses, dan belajar untuk kembali ikhlas akan setiap yang hadir sudah pasti akan pergi, dan tentunya hal tersebut yang sudah pergi akan digantikan dengan yang baru lagi. Tinggal bagaimana cara kita menanggapinya. Ketika kita menanggapi dengan emosional yang kurang baik, ya tentu saja hasilnya juga tidak baik. Dan ketika kita menikmati hal tersebut dengan amat sangat baik, pola pikir kita juga masih positif, kita masih bisa melihat luasnya dunia, luasnya keajaiban yang semesta berikan sama kita. Jadi ada satu cerita sedikitnya untuk kalian semua. Belum lama ini memang terjadi dan ini nyata, saya alami sendiri. Jadi saya bisa berbicara di sini karena saya sudah mengalaminya gitu. Hal tersebut memang membawa saya dari kejadian terpuruk hingga sampai ada di titik sekarang ini. Ya sekarang saya memang bukan orang yang memiliki segalanya, enggak. Tapi saya bersyukur karena saya setiap harinya masih bisa diberi makan. Hal tersebut berawal dari kejadian ketika saya sedang dalam masa yang benar-benar tidak memiliki sepeser uang pun. Beda ya, ketika saya tidak memiliki apa-apa itu artinya saya gelandangan. Saya nggak punya tempat tinggal, saya nggak punya segala sesuatu ini, saya nggak punya. Saya punya hal tersebut, saya punya tempat tinggal, saya punya barang-barang, dan saya juga memiliki kendaraan. Di situ hanya saja saya tidak memiliki sepeser uang untuk makan ke hari esok. Di situ saya bingung sekali. Karena ketika saya ingin meminta pertolongan kepada teman-teman saya, semuanya juga memang dalam kondisi yang sama, kondisi yang tidak memungkinkan gitu. Saya ingat ketika
kita sebagai umat manusia sedang diuji sedalam-dalamnya, diuji sampai kita memang sangat jatuh dan terjatuh. Semesta akan menghadirkan sebuah keajaiban besar, rezeki besar. Memang rezekinya tidak langsung hadir pada hari itu, enggak. Tapi kembali rasa bersyukur itu memang wajib untuk kita ungkapkan juga, wajib untuk kita tampilkan juga dalam suatu kegelisahan tersebut. Karena apa? Ketika kita sudah bersyukur, disitulah baru kelihatan keajaiban yang hadir itu seperti apa. Dan saya sendiri sudah merasakan, saya sudah melihat keajaiban tersebut. Saya merasa bahagia di saat saya berada di titik ya kemungkinan tidak memiliki sepeser uang. Di situ saya mendapatkan sebuah rezeki besar yang membawa saya itu pada sebuah kebahagiaan, sehingga saya yakin akan semesta, yakin akan kekuatan semesta, dan yakin akan sebuah keberuntungan pada saat kita bisa membukakan rasa syukur di hati kita. Nah, dari hal tersebut kemungkinan besar hampir kalian rasakan, hampir dirasakan oleh banyaknya orang juga. Dan tentunya tidak semua orang merasakan hal ini, enggak. Hanya beberapa saja yang kemungkinan besar hampir sama kejadiannya seperti saya, walaupun momennya berbeda. Dari hal tersebut, kita ataupun saya pribadi punya pandangan yang berbeda jadinya. Saya memiliki sudut pandang yang berbeda dari hari pada saat saya mendapatkan keajaiban dengan hari yang sebelumnya, jauh sebelumnya, berbeda. Karena apa? Di hari yang sebelumnya mental saya mungkin tidak sekuat yang sekarang ini. Tapi pada saat saya merasakan hal tersebut, dapat kejadian yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan, di situ saya baru sadar. Pada saat kita diberikan kesulitan, di situ kita disuruh berproses untuk bersabar, menikmati waktu berproses. Dan ketika sudah kita berproses, baru kita dikasih hadiah. Dan hadiah dari semesta itu memang di luar dugaan, di luar logika juga. Jadi untuk kalian semua, kembalikan tingkat rasa bersyukur kalian akan semesta, akan keajaiban-keajaiban semesta, sehingga kalian dapat mampu untuk melihat segala sesuatu yang hadir ketika itu baik untuk kalian. Dan kalian juga bisa lebih bersyukur, bisa lebih bersabar akan bersabar akan kehidupan kalian untuk nantinya gitu. Karena bersyukur dan sabar itu mudah untuk kita ucapkan tapi sulit untuk kita lakukan. Nah, dari video tersebut, dari video yang saya buat sekarang ini memang sedikit panjang sih, karena saya juga ada cerita, saya juga sempat bermain kartu tarot. Tapi untuk kalian semua di sini, saya harap terhibur dan termotivasi atas apa yang telah saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang kurang baik ataupun hal-hal yang tidak menyenangkan untuk kalian, saya mohon maaf, karena saya sendiri, saya pribadi masih banyak sekali kesalahan-kesalahan yang ada di video ini. Jadi apabila kalian punya kritik dan saran, boleh tulis di kolom komentar. Dan juga saya terima kasih banyak kepada kalian sudah menonton video saya. Terima kasih.